Sejumlah besar orang terbang keluar dari kelompok bangunan. Ada pria dan wanita di antara mereka mengenakan pakaian sederhana. Namun tak satu pun dari mereka yang berani mendekat dan melihat dari jauh. Di antara bangunan di bawah ini, ada anak-anak dengan mata lebar menatap Wang Lin. Saat Wang Lin melihat orang-orang ini, dia terkejut. Itu jelas ada seluruh suku klan abadi di sini. Mereka telah berada di sini untuk waktu yang lama dan telah bereproduksi untuk bertahan sampai sekarang. Orang-orang yang terbang terus mundur saat Wang Lin mendekat. Mereka takut untuk mendekat dan mata mereka dipenuhi rasa takut. Orang tua yang memimpin Wang Lin segera menjadi suram. Dia berbicara dalam bahasa yang aneh kepada orang-orang yang terbang keluar. Orang-orang ini yang terbang merenung dan kemudian menyebar. Pria tua itu dengan cepat berbalik ke arah Wang Lin dan dengan hormat berkata, "Surgawi ini adalah tempat keluargaku tinggal." Saat pria tua itu berbicara, dia turun dari langit mendarat di bangunan tertinggi, dan dengan hormat berdiri di samping. Saat Wang Lin mendarat, matanya menyala dan akal ilahinya menyebar. Meskipun dia memutuskan tidak ada bahaya, dia masih tidak masuk dan perlahan berkata, "Ini baik-baik saja, tidak perlu masuk ke dalam." Pria tua itu terkejut dan mengungkapkan ekspresi pahit. Dia mengangguk dan tidak mencoba memaksa Wang Lin masuk. Para anggota klan abadi berkumpul di langit dan menatap Wang Lin dengan tatapan tegang. Surgawi. Pria tua itu tidak selesai berbicara sebelum dia terganggu oleh Wang Lin. Wang Lin tenang saat dia melihat pria tua itu dan bertanya, "Mengapa mata orang-orang ini dipenuhi dengan ketakutan saat mereka melihatku?" Kepahitan menjadi lebih kuat di wajah orang tua itu. Setelah hening sesaat, dia menghela nafas dan berkata, "Sudah lama sejak seseorang dari alam surgawi datang. Seolah-olah Tuan Surgawi telah meninggalkan kita. Aku yang tertua di sini, tetapi jujur saja, kamu surgawi pertama yang kulihat. Jika bukan karena catatan yang tersisa di klanku, maka bahkan aku tidak akan mengenali surgawi, apalagi suku lainnya." Wang Lin tidak berbicara dan hanya dengan tenang menatap pria tua itu. Orang tua itu ragu dan berbisik, "Klanku mengikuti perintah Raja Surgawi tanpa beban untuk menjaga Tunku Yin misterius. Namun sejak 30.000 tahun yang lalu, Tunku Yin misterius telah dibuka setiap 100 tahun sekali. Setiap kali dibuka, itu akan melepaskan kabut hitam dalam jumlah besar. Kabut hitam akan berubah menjadi binatang iblis, dan yang kuat bisa berbentuk manusia. Anggota klanku yang tak terhitung jumlahnya mati karena binatang kabut berbentuk manusia ini. Itulah sebabnya hampir setiap orang asing yang muncul adalah binatang buas kabut ini. Adapun orang-orang dari klanku, karena tato kami, binatang buas kabut tidak bisa berubah menjadi kami. Namun sebagai hasilnya, tidak ada orang lain selain aku yang bisa tahu apakah kau makhluk surgawi atau kabut. Bahkan sekarang beberapa dari mereka tidak percaya kata-kataku." Orang tua itu mengatakan alasannya sambil menghela nafas panjang. Wang Lin sedikit mengangguk. Orang tua itu memiliki kredibilitas. Menggabungkan dengan semua yang telah terjadi dan ekspresi orang-orang, ada beberapa logika untuk apa yang dikatakan orang tua itu. Wang Lin merenung sejenak dan kemudian dengan tenang bertanya, "Di mana Tunku Yin misterius?" Lelaki tua itu dengan hormat berkata, "Itu ada di daerah terlarang di klanku. Apakah surgawi ingin pergi sekarang?" Wang Lin merenung dan mengangguk. Dia ingin melihat apa sebenarnya Tunku Yin misterius ini. Pria tua itu akan berbicara, tetapi sebuah teriakan tiba-tiba keluar dari kerumunan di langit. Leluhur tidak bisa membawa orang ini ke Tunku Yin misterius. Suara ini seperti guntur saat bergema di langit. Seorang pria hampir 10 kaki berjalan melalui kekosongan. Tubuh bagian atasnya ditutupi tato yang menyebar dan hampir menutupi seluruh tubuhnya. Bahkan leher dan wajahnya hampir sepenuhnya tertutup oleh tato. Ada tanaman 13 daun bergerak di antara alisnya. Ini memberinya aura iblis. 13 daun. Mata Wang Lin menyipit. Dari ingatannya, anggota klan abadi yang paling kuat di planet Suzaku memiliki 11 daun. Setara dengan seorang kultivator korporeal yang. Ekspresi Wang Lin biasa saat ia terlihat dingin ke pria itu. Pria kekar ini tiba dengan beberapa langkah. Penampilannya menyebabkan anggota klan sekitarnya untuk bersorak, dan mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Orang tua di samping Wang Lin tiba-tiba berteriak, "Te Asan, tunjukkan rasa hormat kepada surgawi." Mata pria kekar itu menjadi dingin saat dia menatap pria tua itu dan mencibir. "Leluhur, kamu sudah tua. Apakah kamu sudah gila karena memikirkan benda surgawi? Kemungkinan tidak ada surgawi di dunia dan bahwa semua catatan yang ditinggalkan oleh leluhur dibuat-buat. Jika ada surgawi, mengapa klanku sudah lama tidak melihat surgawi?" Ekspresi pria tua itu menjadi suram dan dia berteriak, "Diam! Klan abadi adalah utusan para dewa. Jika surgawi tidak ada, lalu bagaimana klan kita ada? Selain itu, giok langit dari Tuan Surgawi ada di sana. Apakah kamu berani untuk tidak mempercayainya?" Percaya? Yang disebut Tuan Surgawi hanyalah akal ilahi residual dari kekuatan seseorang. Bagaimana itu bisa membuatku percaya? Alih-alih mempercayai akal ilahi yang tertinggal bertahun-tahun yang lalu, aku lebih percaya pada kekuatanku sendiri. Matanya dipenuhi dengan keyakinan. Bidat. Tubuh lelaki tua itu gemetar saat dia mengepalkan giginya. "Kamu
Jadi bagaimana kalau itu bidak? Surgawi, klanku telah berada di dalam binatang neter selama bertahun-tahun, menjaga Tunku Yin misterius seperti yang diperintahkan oleh Giok Langit. Tetapi apa yang kita dapatkan sebagai balasannya? Itu adalah binatang kabut dari dalam Tunku Yin misterius dan kematian anggota klan. Di mana surgawi saat binatang kabut membunuh klanku? Leluhur, jangan menyebut surgawi lagi. Bahkan jika orang ini benar-benar surgawi, maka hari ini, aku, Teasen, akan membunuh surgawi. Saat pria kekar berbicara, matanya mendarat di Wang Lin dengan tatapan dingin. Dia mengambil langkah ke depan, tiba-tiba muncul di depan Wang Lin, dan melemparkan pukulan. Setelah dia melemparkan pukulan ini, ada serangkaian ledakan dan serangkaian tato muncul. Tato itu berjejer di sekitar pria kekar itu seolah-olah mereka membentuk formasi misterius. Surgawi, keluarkan kekuatan surgawimu dan biarkan aku melihat apa kamu memenuhi syarat untuk disebut surgawi. Mata Wang Lin sangat dingin. Dia memiliki pemahaman yang sangat baik tentang klan abadi. Dia jelas bukan dukun, dia yang berfokus pada teknik pemurnian tubuh. Saat pukulan itu mendekat, Wang Lin segera menyadari bahwa udara di sekitarnya tampaknya telah mengeras. Seolah-olah tinju itu membawa kekuatan misterius yang menutup semua mundurnya. Ekspresi Wang Lin masih tenang saat dia dengan tenang berkata, "Itu tidak buruk, tapi masih belum cukup." Pada saat yang sama, Wang Lin mengangkat kaki kanannya dan dengan lembut melangkah maju. Serangkaian poni muncul di bumi di bawah Wang Lin dengan kakinya sebagai pusatnya. Itu menyebar seperti orang gila dan kekuatan yang menyegel retret Wang Lin segera runtuh. Semua belenggu di sekitar Wang Lin hancur dengan suara seperti cermin pecah. Kekuatan yang hancur menyapu mundur di sekitar Wang Lin. Ekspresi pria kekar berubah. Dia segera merasakan kekuatan yang kuat datang padanya dan tubuhnya melambat. Wang Lin melangkah dan tiba di depan pria kekar itu dalam sekejap. Tangannya menyentuh dada pria kekar itu, menyebabkan pria kekar itu mundur tanpa sadar. Tato di tubuh pria kekar itu memancarkan sinar yang menyilaukan. Pria kekar mundur puluhan langkah. Meskipun tidak ada luka yang terlihat pada pria kekar itu, bagian dalam tubuhnya seperti badai. Namun karena tato, itu tidak serius, jadi dia akan pulih setelah istirahat singkat. Pria kekar itu menampakkan ekspresi galak saat dia mengeluarkan raungan dan tangannya mengenai dadanya. Gemuruh keras bergema di seluruh area. Pada saat yang sama, tato di tubuhnya mulai bergerak dan keluar dari tubuhnya satu persatu. Dia dikelilingi oleh banyak tato, dan itu terlihat sangat mengejutkan. Pria kekar menyerbu ke depan. Tato di sekelilingnya mengikutinya saat dia menuju Wang Lin. Mata Wang Lin menyala. Meskipun tubuh lelaki kekar itu tidak bisa dibandingkan dengan penjaga surgawi, tidak ada banyak perbedaan. Ekspresinya biasa saat dia menyeringai dan kaki kanannya melangkah maju. Dia tampak menyeberang jarak jauh dan langsung menjadi sangat dekat dengan pria kekar yang datang. Pada saat mereka mendekat, tangan kanan pria kekar itu meninju. Pada saat ini, dunia di sekitar mereka tampak bergetar. Tato di sekitarnya bersinar terang seperti mantra dan dibebankan ke Wang Lin. Ada kilatan cahaya dingin di mata Wang Lin saat ia mengangkat tangan kanannya dan mantra stop diaktifkan. Tubuh pria kekar segera berhenti, dan pada saat yang sama, jari Wang Lin menekan dada pria kekar sekali lagi. Tubuh pria kekar itu mundur dengan keras. Dia batuk darah dan tatapannya ke arah Wang Lin dipenuhi dengan syok. Adapun tato di sekitar tubuhnya juga didorong ke belakang. Saat ini dia bukan satu-satunya yang terkejut. Semua anggota klan sekitarnya juga terkejut saat menonton pertempuran ini dan benar-benar diam. Leluhur klan abadi menjadi cemas dan berkata, "Surgawi, tolong jangan marah dan biarkan Teasan hidup." "Tidak perlu." Pria kekar mendarat di tanah dan terus mundur. Tidak sampai ia mundur 100 kaki akhirnya ia menenangkan diri. Dia meraung saat kedua tangannya membentuk segel dan dia tanpa ampun memukuli dadanya. Semua tato di sekitarnya mulai bergerak aneh dan dengan cepat mundur kembali ke pria kekar itu. Namun mereka tidak kembali ke kulitnya tetapi malah keluar. Segera, tato itu membentuk baju zirah hitam di sekelilingnya. Saat baju zirah itu muncul, ada aura gelap. Bahkan ada ilusi samar yang muncul di belakang pria kekar itu seolah-olah itu adalah dewa iblis. Leluhur klan abadi menghirup udara dingin dan berseru, "Armor roh surgawi, kamu berhasil memperbaiki satu set armor roh." Mata Wang Lin menyipit. Dia sedikit akrab dengan baju besi ini. Itu sangat mirip dengan baju besi yang dikenakan iblis yang tersebar. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa energi iblis dari baju besi tidak sekuat, seolah-olah sedang ditekan oleh kekuatan lain. Pria kekar mengeluarkan raungan dan menyerbu keluar. Pada saat ini karena baju zirah dan ukuran tubuhnya, dia tampak seperti raksasa ganas. Jika seseorang pemalu, mereka akan terguncang oleh pemandangannya. Armor hitam itu mengeluarkan aura yang menakjubkan. Saat pria kekar itu maju, ilusi di belakangnya menunjukkan ekspresi garang. Saat dia keluar, tinju kanannya terbang keluar. Pukulan ini lebih kuat dari gabungan dua pukulan sebelumnya dan jauh lebih mengesankan. Pada saat ini, ilusi di belakangnya berubah menjadi helai gas hitam dan melilit tangan kanannya. Saat pukulan ini terbang, itu menciptakan ledakan sonik dan aura mengejutkan datang ke arah Wang Lin. Pada saat yang sama, gas hitam dari ilusi berubah menjadi tengkorak. Dia menyeringai saat mencoba melahap Wang Lin.
Ekspresi Wang Lin masih tenang saat dia dengan tenang menatap pria kekar itu. Dia membuka mulutnya dan sebutir pasir melayang keluar. Itu berubah menjadi stempel fragmen selebar 1000 kaki dan menabrak pria kekar itu. Ini adalah pertama kalinya fragmen surgawi muncul di luar alam surgawi. Saat itu muncul, energi celestial yang kaya memenuhi udara. Saat orang tua itu melihat ini, dia berlutut ke tanah dan mulai menyembah pecahan itu. Bahkan mata pria kekar itu mengungkapkan keraguan sesaat. Namun sesaat kemudian, dia mengepalkan giginya dan tidak ragu lagi. Pukulannya mendarat langsung di serpihan yang menghalangi jalannya. Mati untukku. Pukulan itu terlempar keluar dan mendarat dengan keras. Fragmen itu tidak bergerak sama sekali, tetapi pria kekar itu terbang mundur. Tubuhnya bergetar saat dia batuk darah dan terus mundur. Matanya dipenuhi dengan kejutan. Dia tidak berharap benda ini sekokoh ini. Tidak hanya kekuatan penuhnya tidak menyebabkan kerusakan, tetapi serangan balik itu menyebabkan energi dan darah di tubuhnya menjadi gila. Ilusi iblis pada pukulan pria kekar juga menghilang dari keterkejutan. Mata Wang Lin dingin saat dia menunjuk dengan tangan kanannya. Potongan itu terbang ke udara dan tanpa ampun menabrak. Jeritan tajam menggema di seluruh dunia. Saat potongan itu turun, pria kekar itu mengeluarkan raungan. Kedua tangannya terangkat ke langit seolah-olah dia mencoba untuk memblokirnya. Wang Lin dengan tenang berkata, "Jatuh." Pecahan itu menabrak tanah. Gemuruh keras meletus dan seluruh benua bergetar. Sejumlah besar retakan muncul di wilayah itu. Saat celah-celah ini berpotongan, sejumlah besar kabut muncul dari dalam celah-celah itu. Saat kabut muncul, ia berkumpul bersama. Kondensasi sangat cepat, dan hampir dalam sekejap, masing-masing dari mereka mengambil bentuk yang sangat aneh. Binatang buas. Seru anggota klan abadi dan tanaman di antara alis mereka segera mulai berkedip. Lapisan daun menyebar, dan dari dalam terbang keluar pot mulut panjang yang dilihat Wang Lin sebelumnya. Kabut segera selesai mengembun dan lebih dari 100 binatang hitam ganas muncul di langit. Semua binatang buas memiliki penampilan yang berbeda, dan mengeluarkan aura suram. Segera, raungan rendah yang bisa menembus jiwa muncul. Ekspresi leluhur klan abadi menjadi suram saat dia menekankan tangannya di antara kedua alisnya. Panci besar dan panjang dengan panjang lebih dari 10 kaki muncul. Dia bergegas ke langit dan berteriak, "Kamu masing-masing, masuk ke posisi dan bersihkan kabut ini dalam 30 menit. Jangan biarkan binatang kabut berbentuk manusia muncul." Tubuhnya berkedip dan segera mendekat pada binatang buas kabut yang baru saja muncul. Tangannya mengenai pot dan segera kekuatan hisap yang kuat datang dari mulut tungku. Mata binatang buas kabut itu tidak terbuka, tetapi mulai berjuang. Segera, tubuhnya menjadi bengkok dan berubah menjadi asap yang tersedot ke dalam tungku. Kemudian beberapa suara gedoran datang dari dalam tungku. Selain dia, semua kultivator di sekitarnya memegang harta. Mata mereka dipenuhi dengan kecemasan saat mereka menuju binatang buas kabut. Mata Wang Lin menyala dan menyebabkan cap fragmen terbang dengan gerakan jarinya. Tubuh Teasen itu pecah di banyak tempat dan darah mengalir keluar dari lubangnya. Namun dia belum mati dan tatapannya ke arah Wang Lin dipenuhi dengan niat pertempuran. Wang Lin tidak melihat orang itu tetapi menatap binatang yang terbentuk dari kabut. Matanya terus berkedip saat dia menatap binatang buas kabut. Binatang kabut ini baru saja terbentuk. Mereka memiliki tubuh, tetapi pikiran mereka belum sadar. Selain itu, reaksi klan itu sangat cepat dan mereka memiliki pengalaman dalam melawan binatang buas kabut ini. Dalam sekejap, sejumlah besar binatang kabut dihisap oleh harta. Namun tepat pada saat ini, sementara salah satu binatang kabut sedang tersedot ke dalam harta, tiba-tiba membuka matanya. Itu adalah binatang kabut pertama yang membuka matanya. Wang Lin belum pernah melihat mata seperti ini. Mata binatang itu tidak memiliki pupil, tetapi ada 6 bintik hitam. Selain itu, yang lainnya berwarna abu. Mata ini sangat tidak berperasaan. Anggota klan abadi dipenuhi dengan rasa takut dan mundur tanpa ragu. Saat dia mundur, binatang buas kabut bergegas keluar. Itu terlalu cepat. Itu menyusul dalam sekejap dan memasuki orang itu melalui lubangnya. Anggota klan abadi ini mengeluarkan teriakan menyedihkan yang menggema di seluruh dunia. Pada saat ini, tubuhnya meledak menjadi awan darah dan daging. Binatang kabut mengambil bentuk sekali lagi dan menjilat bibirnya dengan lidahnya yang panjang sebelum bergegas menuju orang berikutnya. Setelah itu, satu demi satu kabut binatang membuka mata mereka dan berubah dari keadaan yang sebelumnya tidak aktif. Mereka sangat haus darah dan bergerak seperti kilat. Arai pemotongan surgawi. Leluhur di langit mengungkapkan ekspresi cemas dan menghindari binatang kabut yang datang kepadanya. Mata Wang Lin menyipit dan binatang kabut yang membuka matanya bergegas keluar ke arahnya. Raungan ganas itu seakan bisa menembus pikiran seseorang.